Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Astuti dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4E. Di sini saya akan menyampaikan materi bertema uang dalam perspektif ekonomi. Uang dalam perspektif ekonomi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu uang. Nah, dalam pengertian dalam konsep ekonomi konvensional, uang diartikan dari sudut pandang ekonomi merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang bertindak sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Uang adalah suatu alat yang dapat dipakai dan dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian uang dalam ekonomi Islam. Dalam fikih Islam, istilah uang disebut dengan nukut atau thaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Nukut adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Nukut adalah sesuatu yang dijadikan harga atau thaman oleh masyarakat, baik dari logam atau kertas yang dicetak maupun bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemerintah otoritas. Nukut adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, dalam sejarah uang mula-mula digunakan dalam sistem barter pada tahun 1000 sebelum Masehi. Manusia purba menukar barang-barang yang mereka punya dengan barang-barang yang mereka inginkan. Barter pertama kali dilakukan di Mesir. Selanjutnya, pada periode kedua, yaitu uang koin 600 sebelum Masehi. Mata uang resmi pertama kali dicetak oleh Raja Alyatos dari Lydia di Turki modern, berkembang di perdagangan seluruh Mediterania. Selanjutnya, periode keempat, yaitu uang kertas 1200 Masehi, perjalanan Marco Polo ke Cina memperkenalkan gagasan uang kertas kepada orang Eropa. Uang kertas dapat diproduksi massal karena tidak dapat terbuat dari logam dan emas. Selanjutnya, e-money, periode keempat. Pada tahun 1860, Western Union memonopoli e-money dengan transfer dana melalui telegram. Pada tahun 1948, John Dickens menemukan kartu Credit, kartu kredit pertama yang pada tahun 1999 bank-bank di Eropa menawarkan perbankan mobile. Selanjutnya, syarat-syarat uang. Uang yang pertama harus nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua harus tahan lama. Yang ketiga, bedanya mempunyai mutu yang sama. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter atau pemerintah. Selanjutnya, ciri-ciri uang dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu dapat diterima umum. Yang kedua, memiliki nilai tertentu dan stabil nilainya, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, tidak mudah rusak, awet, dan tahan lama. Yang keempat, mudah dibawa. Yang kelima, tidak mudah ditiru atau digandakan oleh berbagai pihak. Yang keenam, dapat dibagi ke dalam satuan ukur yang lebih kecil. Yang ketujuh, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Dan yang terakhir, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang dalam ekonomi Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga, unit of account. Yang kedua, uang sebagai alat tukar atau medium of change. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga maksudnya yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagai mestinya. Sedangkan uang sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Sedangkan fungsi uang dalam konsep ekonomi konvensional ini dibagi menjadi 4, yaitu satuan hitung, penyimpan nilai,
alat transaksi, dan standar pembayaran di masa mendatang. Uang sebagai satuan hitung atau unit account, maksudnya uang sebagai satuan harga menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual maupun dibeli. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga. Tetapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang. Selanjutnya yang kedua, uang sebagai penyimpan nilai atau store of value. Sebagai alat penyimpan nilai, uang memungkinkan setiap hasil produksi atau aktivitas peningkatan dan penciptaan nilai tambah tersimpan dalam bentuk aset yang sangat liquid, yang nilai nominalnya tidak akan berubah. Sebagai alat transaksi atau medium of change tadi sama seperti konsep ekonomi Islam, yaitu uang sebagai alat tukar memiliki arti bahwa pelaku ekonomi menerima uang untuk dapat digunakan sebagai alat untuk memberi barang atau jasa, atau para penjual mau menerima uang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya. Terakhir, fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa yang akan datang, yaitu banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga, melainkan di kemudian hari. Misalnya, seorang karyawan baru akan menerima upah untuk kerjanya di bulan ini pada awal bulan berikutnya. Selanjutnya, jenis uang dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama uang barang atau commodity money, uang bank atau bank money, uang logam atau metallic money, dan uang kertas atau yang bisa disebut dengan token money. Uang barang atau commodity money merupakan uang sebagai alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Diperlukan 3 kondisi agar barang jasa dijadikan uang, yaitu 1. Kelangkaan atau scarcity, yang kedua daya tahan atau durability, dan yang ketiga adalah nilai tinggi. Selanjutnya, uang bank atau bank money. Uang bank disebut juga dengan uang giral atau uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, uang kertas atau token money. Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise berupa kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Dan yang terakhir adalah uang logam atau metallic money. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada 2 sistem yang dipergunakan, yaitu gold standard atau emas sebagai standar nilai, dan bimetallic atau sistem 2 logam, yaitu emas dan perak yang digunakan sebagai standar nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep uang dalam ekonomi Islam. Pandangan para pakar ekonomi Islam mengenai uang ada beberapa tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Maghrizi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Tokoh pertama, Ibnu Taimiyah. Secara garis besar, Ibnu Taimiyah menyampaikan 5 poin penting. Pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai. Yang ketiga, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. Keempat, perdagangan internasional akan menurun. Dan yang kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. Selanjutnya, tokoh yang kedua, Al-Maghrizi. Konsep uang menurut Al-Maghrizi berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Al-Maghrizi menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak. Selain dari itu tidak layak disebut dengan mata uang. Menurut Al-Maghrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Ibnu Khaldun selain menyarankan digunanya uang standar emas atau perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya.
Selanjutnya, tokoh keempat yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali ini memiliki 3 pemikiran utama tentang uang, yaitu yang pertama, problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan yang komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai satu, kurangnya memiliki angka penyebut yang sama atau lack of common denominator. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi atau indivisibility of goods. Yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama atau double coincidence of wants. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan atau konvensi, yakni tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi. Dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Pendapat Al-Ghazali yang kedua yaitu penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menahan agar uang tidak mengalir secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang atau ihtinas berarti memperlambat perputaran uang. Penimbun uang tidak boleh idle atau menganggur. Uang harus diproduktifkan dalam bisnis real. Oleh karena itu, Al-Ghazali melarang dan menjadikan uang dinar dan dirham menjadi perhiasan. Karena jika dijadikan sebagai perhiasan, berarti menarik uang dari peredaran dan memenjarakan uang. Selanjutnya, pemikiran yang ketiga yaitu pemalsuan dan penurunan nilai uang. Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, ia membolehkan kemungkinan uang representatif atau token money atau uang kertas, seperti yang kita kenal dalam istilah modern, sebuah pemikiran yang mengantarkan kita pada apa yang disebut dengan teori uang feodalistik, yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dengan mata uang merupakan monopoli penguasa feodal. Selanjutnya, konsep uang dalam ekonomi Islam ini yang utama adalah uang sebagai public goods. Apa sih yang dimaksud dengan public goods itu sendiri? Public goods merupakan uang yang dianggap milik masyarakat. Money is good public. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Ciri dari public goods adalah barang atau sesuatu tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa menghalangi orang lain atau pihak tertentu untuk menggunakannya. Public goods merupakan uang yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk investasi yang digunakan di sektor real. Sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena aset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain, yang digunakan di sektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada uang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari public goods tersebut. Konsep utama uang dalam Islam selanjutnya adalah flow concept. Uang adalah sesuatu yang mengalir. Money as flow concept, di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang beredar, maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Untuk itu, uang perlu diinvestasikan ke sektor real. Jika tidak, maka uang yang disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenai zakat. Menurut Fisher, semakin cepat perputaran uang, maka semakin income yang diperoleh. Itu artinya uang adalah flow concept. Irving Fisher dari kelompok flow concept menyatakan bahwa besarnya tingkat pendapatan masyarakat dapat diukur oleh tingkat kecepatan peredaran aliran uang. Uang harus selalu dimanfaatkan atau diinvestasikan ke sektor real dan berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.
Agar lebih paham teman-teman mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, maka terdapat tabel konsep uang dalam Islam, yaitu uang sebagai flow konsep, mengalir, variabel yang mempunyai dimensi waktu atau mengalir sepanjang waktu. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, uang disebut sebagai kapital atau modal. Nah, uang di sini stok konsep, artinya uang tersebut adalah milik pribadi. Variabel yang mengukur suatu kualitas pada waktu tertentu yang dapat dianalogikan seperti air yang masuk dan keluar dari kolam air adalah aliran atau flow, uang adalah mengalir. Sedangkan air yang berada dalam kolam tersebut dapat dalam jangka waktu tertentu adalah persediaan atau stok. Pendapatan atau income adalah flow, sedangkan kekayaan worth adalah stok. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai public goods dan private goods dapat dianalogikan, diilustrasikan mengenai mobil adalah private goods dan jalan tol adalah public goods. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya, uang yang mulanya private goods akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur public goods, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika mobil yang diibaratkan uang tidak digunakan dalam jalan tol atau investasi produktif, maka uang atau mobil tersebut menjadi tidak menambah manfaatnya atau berkembang. Selanjutnya, bagaimana konsep Islam dalam utilitas? Uang diakui hanya sebagai intermediary from, hanya diakui sebagai medium change dan unit of account, tidak lebih dari ini. Artinya, fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang lain. Tidak perlu adanya double considered needs. Uang bukanlah sebagai komoditi. Dalam konsep Islam, uang jadi tidak termasuk dalam fungsi utility kita. Karena sebenarnya manfaat yang kita dapat bukan dari uang itu sendiri, akan tetapi dari fungsi uang tersebut. Selanjutnya, bagaimana konsep uang dalam Islam dalam time value of money atau yang bisa disebut dengan nilai waktu uang. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu finance, tidak ada ilmu keuangan. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus sebagai PT sama dengan P0 dikali 1 plus R. Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu finance sebagai teori bunga majemuk menjadi FV sama dengan PV kali 1 plus R. Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke T, tahun keberapa. Present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke sama dengan 0. Sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi hal ini adalah kekeliruan besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Islam hanya mengenal konsep economic value of time. Artinya, yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam ekonomi konvensional. Nah, dalam ekonomi konvensional ini, uang diartikan sebagai interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun, seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Islam mengartikan uang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Arti flow konsep adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir, uang adalah public goods, selalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang atau stop konsep. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Jadi, kunci utama uang dalam konsep ekonomi konvensional adalah stock konsep dan private goods. Pendapat yang menyatakan uang adalah stock konsep yaitu bahwa uang adalah alat atau salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan atau store of wealth.
Kekayaan atau kapital adalah private goods, yaitu benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Nah, ketika uang dianggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau private goods, di mana orang dapat menyimpan, menimbun, dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi alat penyimpan nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan stok konsep yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dari kekayaan pribadi. Selanjutnya, ada beberapa kerancuan dalam pemikiran konvensional. Ada beberapa kekeliruan dari Keynes, salah satunya diperoleh oleh muridnya sendiri yaitu Tobin Baumol. Jika kita pelajari buku Keynes secara implisit, ada perfect substitution antara money dan non-money monetary asset. Bisa kita lihat dari modelnya yang di atas. Secara implisit, dia menyatakan bahwa adanya perfect substitution antara money, bonds, dan kapital, misalnya dalam teori konvensional yang disebut problem of aggregation, di mana diketahui ada 5 pasar, yaitu yang pertama consumer goods, yang kedua labor service, yang ketiga production capital goods, yang keempat bonds and money. Semua ini akan berhadapan dengan price, wage, dan interest. Nah, dari variabel di atas timbul persoalan karena ada 5 pasar yang akan dipecahkan dengan 3 harga. Keynes menggabungkan kapital dan bonds menjadi non-money asset. Ketika dia menggabungkan capital goods dan bonds menjadi satu nama baru yaitu non-monetary asset, disitulah kekeliruan yang akhirnya membawa implikasi jauh ke belakang ke teori yang sampai sekarang kita baca, di teori Samuel Wells yang sampai sekarang. Gabungan capital goods dan bond diwakilkan nilainya dengan interest. Jadi secara implisit, capital goods dan bond dianggap perfect substitution. Karena sebenarnya orang bisa memegang uang dan bonds dalam waktu bersama. Ketika uang sudah habis, dia bisa mencarikan bonds, yang di kemudian dia bisa hidup dari hasil penjualan bonds. Sehingga dalam teori Tobin Baumol kita dapat memaksimalkan IB men TC, di mana IB adalah interest dari bonds dan TC adalah transaction cost. Bagi Tobin Baumol, money demand for pre-quaternary tidak saja ditentukan oleh tingkat pendapatan, namun juga ditentukan oleh tingkat suku bunga. Secara sistematis selengkapnya dirumuskan oleh gambar di atas ini. Nah, agar teman-teman mudah memahami bagaimana perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, maka saya buatkan tabel seperti ini. Intinya adalah dalam ekonomi konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam, uang tidak identik dengan modal. Yang kedua, uang modal adalah private goods. Namun dalam Islam, uang adalah public goods. Yang ketiga, bagi ekonomi konvensional, uang adalah modal adalah flow konsep bagi Irving Fisher. Sama dengan ekonomi Islam, dengan uang adalah flow konsep. Namun ekonomi konvensional juga uang modal adalah sebagai stok konsep, yaitu bagi Cambridge School, dan modal adalah stok konsep. Sebenarnya ekonomi konvensional dan ekonomi Islam ini secara tidak merta beda, karena dalam ekonomi konvensional sendiri pendapatnya terbelah menjadi dua, yaitu dari Irving Fisher yang uang sebagai flow konsep sama seperti ekonomi Islam, dan uang adalah sebagai modal atau stok konsep bagi Cambridge School. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Mohon maaf apabila terdapat perkataan penjelasan saya yang kurang berkenan dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.